Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radius Matematika, channel tempatnya tutorial belajar matematika, menyelesaikan soal-soal matematika. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang menentukan turunan fungsi, teman-teman ya. Menentukan turunan fungsi. Jadi di sini ada soal, di sini ada fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 2. Kemudian kita disuruh menentukan turunan fungsi tersebut. Nah, di sini turunan fungsi simbolnya f aksen x seperti itu ya. Kemudian rumus daripada menentukan turunan fungsi adalah limit delta x mendekati 0 dengan kategori di sini penjabaran daripada f itu bisa kita uraikan seperti ini. Nanti muncul f x plus delta x, kemudian kita kurangi dengan f x dibagi dengan delta x. Dengan syarat delta x harus mendekati 0, teman-teman ya. Nah, di sini langsung kita bahas. Kita selesaikan, kita jawab. Untuk fx sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 2. Nah, kita tentukan turunannya, teman-teman. Turunan fungsi tersebut. Untuk menentukan turunan fungsi fx, fungsi kuadrat ini, kita harus tahu dulu di sini unsur-unsur yang dibutuhkan, yaitu kita butuh f x plus delta x ya teman-teman ya. Maka harus kita uraikan dulu di sini. Kita uraikan, kita cari dulu, yaitu f x plus delta x. Nah, kita butuh ini. F x di sini rumusnya semua variabelnya mengikuti x. Di sini juga x. Kemudian bagaimana kalau f memetakan, kita ganti x-nya berubah jadi x plus delta x. Maka di sini juga mengikuti, teman-teman. Nanti berubah menjadi 3 kali. Nah, konsepnya gini, teman-teman. Kemudian, nah, ini kita ganti dengan mengikuti x plus delta x sama x plus delta x. Ini kita uraikan dulu, teman-teman. Di sini ada kali, kemudian di sini ada kuadrat. Kita kerjakan dulu yang fungsi kuadrat. Kita kuadratkan dulu, teman-teman. Hasil pengkuadratan dari dua suku x plus delta x adalah x kuadrat plus 2 kali x dikali delta x. Kemudian ditambah delta x kuadrat. Nah, kemudian kita uraikan di sini negatif 5 dikali x, negatif 5x. Kemudian negatif 5 dikali delta x, negatif 5 kali delta x. Kemudian yang terakhir tambahkan konstanta 2, gitu teman-teman ya. Ini kita uraikan, masih ada pengali 3. Kita kalikan 3 semua. Kalikan 3 berarti 3 kali x kuadrat. 3 kali 2x dikali delta x, hasilnya 3 kali 2 6x delta x. Kemudian ditambah 3 kali delta x kuadrat, 3 delta x kuadrat. Kemudian kita lanjutkan, ini kita tulis kembali. Nah, kalau kita amati bentuk yang aljabar yang panjang seperti ini, kalian amati ada suku-suku yang sejenis nggak, teman-teman? Coba kalian amati, adakah suku yang sejenis nggak? 3x kuadrat, variabel x kuadrat. Mana nggak ada. X delta x nggak ada. X delta x nggak ada, yang satu suku nggak ada. Di sini x sendiri, delta x sendiri. Berarti biarkan cukup seperti ini, teman-teman ya. Biarkan saja. Kemudian kita cari ini, teman-teman. Langsung kita selesaikan yang atas dulu. Jadi fx plus delta x kita kurangi dengan fx. Ini fx plus delta x kita kurangi dengan fx. Nanti kita akan menemukan hasilnya. Saya lanjutkan di sini, teman-teman. Langsung kita cari unsur yang atas. Fx plus delta x dikurangi dengan fx. Nah, langsung kita kurangi. Yang panjang ini kita tulis lagi, yaitu 3x kuadrat plus 6x delta x plus 3 delta x kuadrat dikurangi
5x dikurangi 5 kali delta x plus 2 dikurangi fx. Nah ini ya, dikurangi fx. Fx nya adalah 3x kuadrat min 5x plus 2. Nah, aljabar yang panjang ini kita buat simpel teman-teman ya. Kita buat simpel. Kita tulis lagi 3x kuadrat plus 6x delta x plus 3 delta x kuadrat min 5x. Nah, kita lanjutkan min 5 delta x plus 2. Kalau diperhatikan di sini ada tanda kurung teman-teman. Di depan tanda kurung di sini ada tanda min. Maka ketika kurungnya kita buka, semua tanda berubah ya. Semua tanda berubah karena di sini depannya min. Yang awalnya plus berubah jadi min, yang min jadi plus. Nah, di sini positif 3x kuadrat. Kita berubah jadi negatif 3x kuadrat. Kemudian negatif 5x berubah jadi positif 5x. Positif 2 berubah jadi negatif 2. Panjang sekali teman-teman. Barulah ini kita sederhanakan teman-teman. Sederhanakan. Coba kita cari unsur yang sama, suku-suku yang sejenis. 3x kuadrat dengan negatif 3x kuadrat. Nah, positif 3x kuadrat dengan min 3x kuadrat. Habis teman-teman ya. Habis. 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat habis. Kemudian kita cari yang sejenis, negatif 5x dengan positif 5x. Habis teman-teman. Kemudian positif 2 sama negatif 2. Habis. Nah, banyak yang habis. Kemudian di sini tersisa 6x delta x plus 3 delta x kuadrat min 5 delta x teman-teman ya. Jadi sisanya itu kita tulis saja di sini. Langsung kita masuk ke konsep turunan fungsi. Kita tulis di sini f aksen x adalah di sini teman-teman limit delta x mendekati 0. Nah, di sini yang atas sudah kita uraikan hasilnya itu kita tulis di sini teman-teman ya. Kita tulis hasilnya ini 6x delta x ditambah 3 delta x kuadrat masih tersisa dikurangi 5 kali delta x. Nah, kemudian yang bawah dibagi dengan delta x. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini teman-teman. Kita masih tuliskan limit delta x mendekati 0. Kita buat di sini muncul berapa suku? 1, 2, 3. Yang atas muncul 3 suku teman-teman ya. 3 suku ini masing-masing memuat delta x semua. Delta x terkecil adalah pangkat 1, maka kita keluarkan dengan sifat distribusi. Sifat distribusinya delta x nya kita keluarkan teman-teman setiap sukunya. Kita keluarkan. Nah, kita keluarkan 6x dikali delta x dibagi delta x tersisa 6x. Nah, kemudian 3 delta x kuadrat dibagi delta x tersisa 3 kali delta x. Paham ya teman-teman ya ini ya. 3 delta x kuadrat artinya 3 kali delta x kali delta x dibagi delta x tersisa 3 delta x saja. Kemudian di sini 5 delta x dibagi delta x tersisa 5. Kemudian untuk penyebutnya delta x. Di sini operasinya kali. Nah, bisa kita habiskan teman-teman. Bisa kita silang, kita habiskan. Nah, saya lanjutkan di sini. Nah, kita lanjutkan di sini. Di sini fungsinya sudah habis teman-teman, sudah simpel, tersisa ini. Maka turunan dari fungsi f(x) hasilnya adalah limit delta x mendekati 0, rumus fungsinya tersisa 6x plus 3 delta x min 5. Barulah kita substitusikan teman-teman, delta x nya kita ganti dengan 0. Nah, maka di sini langsung ketika sudah mensubstitusikan nilai limitnya, maka limitnya nggak usah ditulis, langsung ke
hasil 6x plus 3 kali delta x-nya dikali 0 kurangi 5, maka 6x 3 kali 0, 0 dikurangi 5 min 5, maka di sini adalah turunan fungsi f(x), teman-teman. Nah, sangat panjang teman-teman prosesnya. Memang ini adalah proses awal bagaimana kita menentukan turunan fungsi dari tahap demi tahap, dari proses ya, dari proses sejarahnya seperti ini teman-teman. Jadi turunan fungsi dari 3x kuadrat min 5x plus 2 adalah 6x min 5, seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami, ini alur yang panjang dengan memanfaatkan konsep limit, cara menentukan turunan fungsi dengan memanfaatkan konsep turunan fungsi limit ya. Menentukan turunan fungsi dengan konsep limit. Ada rumus yang paling simpel teman-teman. Coba kita amati ya, di sini hasilnya adalah 6x min 5. 6x min 5 hasilnya adalah 6x min 5. Coba saya tuliskan di sini. Hasilnya adalah 6x min 5. Nah, coba setelah pakai cara panjang, saya kasih solusi cara terpendek teman-teman. Rumus instan. Ini saya hapus dulu ya, insya Allah sudah paham. Ini saya hapus. Bagi kalian yang belum paham step-stepnya, nanti videonya bisa kalian skip ke depan. Ini saya hapus. Kita akan jawab instan teman-teman. Turunan fungsi dengan rumus yang paling simpel, teknis paling simpel. Nah, apakah betul nanti hasilnya 6x min 5? Ini paling mudah. Kalian perhatikan di sini soalnya adalah fx sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 2. Turunannya cukup mudah pakai rumus singkat teman-teman. Ini rumus ini, solusi ini kita pakai manakala kita sudah mengikuti ujian ya. Jadi pakai rumus yang simpel, jangan yang panjang. Kalau yang panjang tadi beberapa proses untuk mendapatkan soal uraian teman-teman ya. Jadi kalau pas ujian kita pakai yang simpel. Teknisnya yang pertama cukup kita kalikan dengan pangkatnya di sini. Pangkat derajat kita kalikan dengan koefisien dipan 2 kali 3. 2 kali 3x. Nah, 2 kali 3. Kemudian di sini x-nya pangkatnya turun 1 teman-teman. Karena di sini turunan maka pangkatnya turun 1. Di sini awalnya 2. Berarti 2 dikurangi 1. Pangkatnya kurangi 1. Kemudian di sini adalah x pangkat 1 ya teman-teman ya. Namun tidak tertuliskan 1 kali min 5. Berarti tetap min 5. Kemudian x pangkatnya 1. 1 dikurangi 1. Habis nanti teman-teman. Kemudian di sini konstanta 2. Karena tidak memuat variabel x, mana mungkin diturunkan terhadap x. Berarti nggak ada. Turunan dari konstanta adalah 0 ya teman-teman. Tambah 0. Nah, kita lihat 2 kali 3 6, x pangkat 2 kurangi 1 1. Berarti x pangkat 1. Kemudian di sini dikurangi 5 dikali x pangkat 0. 1 kurangi 1 0, x pangkat 0. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Maka negatif 5 kali 1 hasilnya tetap negatif 5 ditambah 0. Nah, ini enggak dianggap. Berarti apa yang terjadi? Sama kan teman-teman? Cukup mudah. Ini rumus yang paling singkat. Jadi ini adalah rumus instan, konsep singkat untuk menentukan jawaban daripada turunan fungsi teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalian di sini saya berikan 2 solusi teknis proses sejarah yang panjang untuk mendapatkan konsep turunan berdasarkan limit. Yang kedua dengan menggunakan teknis solusi singkat. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau kalian belum subscribe silahkan subscribe untuk mendapatkan tutorial terbaru daripada Radius Matematika. Jadi nanti kalian dalam belajar bisa mendapatkan bantuan-bantuan tutorial penyelesaian soal-soal matematika. Jangan lupa kalau kalian suka kasih like-nya dan bisa kalian bagikan ke teman-teman semua supaya teman-teman yang lain juga pada tahu tentang bagaimana teknis mendapatkan turunan pada sebuah fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.